Arika Talk. Kali ini seperti tema di depan, kita akan membahas mengenai bagaimana membangun usaha atau bisnis startup. Ada minimal 7 langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi atau membuat bisnis startup. Ayo sobat, kita mulai. Yang pertama adalah ketika muncul ide di dalam kepala kita untuk membuat sebuah bisnis, biasanya ide ini muncul dari hobi yang kita miliki. Bisa juga dari peluang atau visi yang kita lihat, atau mungkin bisa juga tren ke depan yang kita lihat, atau bisa juga berasal dari kompetensi yang selama ini kita sudah miliki. Ide itu bisa muncul dari mana saja, berupa intuisi yang masuk ke dalam pikiran kita dan kita merasa bahwa itu sesuatu yang baik dan bisa kita jalankan. Ide itu selanjutnya kita buatkan dalam bentuk konsep bisnis. Kalau bahasa kerennya ya guys ya, biasanya disebut dengan business plan. Business plan itu memberikan gambaran kepada kita seperti apa perencanaan bisnis yang akan kita lakukan. Baik itu cara kerjanya, baik itu seperti apa sumber penghasilannya nanti, seperti apa operasionalnya, bagaimana kita memasarkan dan lain sebagainya. Nah, di business plan itulah kita membuat dalam sebuah konsep sehingga kita punya peta jalan seperti apa usaha yang kita jalankan itu. Itu teman, yang pertama, membuat konsep. Kemudian kita menuju ke langkah selanjutnya, yaitu kita berdiskusi dengan teman-teman yang idenya atau dia memiliki ketertarikan dengan konsep yang kita buat. Kalau misalnya sudah ada yang seperti itu, yuk selanjutnya kita sama-sama membuat prototype dari usaha yang akan kita lakukan. Prototype itu biasanya skalanya kecil, sudah dalam bentuk simulasi atau mencoba membuat contohnya atau menjalankan dengan skala yang sangat kecil. Itu namanya prototype sebagai contoh. Nah, kalau prototype kita sudah ada, model yang akan kita jalankan itu sudah ada, kemudian kita lanjut ke, ayo kita tahu nggak bahwa kita memiliki dana dan waktu untuk menjalankannya? Ya, kalau jawabannya kita punya, maka lanjut ke yang namanya membuat marketing plan. Tetapi kalau kita tidak memiliki dana atau waktu, maka kita membutuhkan lembaga lain, orang lain, atau kita membutuhkan pembiayaan atau pendanaan lain. Kita bisa bertanya kepada perbankan, atau bisa juga ke lembaga keuangan lain, atau bahkan bisa kita mengundang investor perorangan maupun investor yang sifatnya perusahaan. Setelah itu baru kita sama-sama membuat marketing plan. Marketing plan ini sudah langsung membicarakan mengenai seperti apa kita memasarkan produk-produk kita sampai ke konsumer kita, ke pelanggan kita. Biasanya marketing plan ini diawali dengan adanya alat-alat promosi, ada metode pendekatan channel gitu, baik itu di online maupun offline. Setelah marketing plan kita sudah buat, lanjut dengan mengalokasikan sumber daya yang kita punya. Setelah sumber daya terbentuk, yuk kita buat yang namanya team building. Ya, membangun tim. Kalau tim-timnya itu berhasil, maka usaha itu akan bisa dilanjutkan. Tetapi kalau tim yang kita buat itu gagal, tidak ada kesepakatan, dan ini yang paling banyak terjadi di awal-awal pembuatan usaha, maka mau tidak mau kita harus men-terminate atau menghentikan bisnis tersebut. Tapi kalau kita mampu untuk membangun sebuah tim yang bagus, maka kita buat yang namanya versi beta atau soft launch lah namanya. Kita launching secara kecil-kecilan dengan operasi terbatas. Setelah kita rasa sekitar 3 bulan atau 4 bulan, kita anggap oh ini sudah bisa jalan, maka lanjut ke yang namanya roll out atau run it, menjalankannya seperti biasa. Nah, kalau kita sudah menjalankan, maka ada 2 tahun masa kritis yang harus kita siapkan, karena 2 tahun itulah kita betul-betul diuji. Kapan bisa lolos, maka dia akan berhasil menjadi perusahaan besar. Itu
dari kami, mudah-mudahan manfaat. Yuk kita mulai menjalankan usaha. Demikian, semoga manfaat. Wassalam.